Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Weh, Niko. Halo Bang. Gila Nik. Udah di April kita nih, Nik. Udah bulan April. Iya. Kemarin 4 episode kemarin luar biasa ya Bang ya. Iya, tapi episode ini kita belum bisa ngundang dulu nih, Nik. Iya, kita berdua dulu sementara ini. Yoi, tapi untuk pendengar podcast Kotak Masuk, kita sudah bisa didengarkan di Roof, Di RCTI Plus, yoi, sama Spotify dan Apple Podcast. Dan kita masih rental. Rental studio harus kita mention juga nih. Benar-benar. Box to box. Kita sekarang sih emang paling pas ya di box to box dulu ya, rental dulu. Kita untuk nanti misalnya invest studio pas segala macam, itu nantilah gitu. Iya, kayaknya lebih enak kolaborasi zaman sekarang ya. Jadi kita fokus aja ngebuat konten. Buat konten, iya kan? bener. Urusan teknis biar box to box aja. Dan gue juga mau mention juga untuk teman-teman yang mau buat podcast segala macam, udah gampang banget sekarang ya. Dengerin kita dengan kualitas yang bagus, lu bisa rental, lu bisa juga upload di Anchor ya. Betul. Kan. Gampang banget lah. Cuman di April ini gue mau ngebahas nih, gue udah ngeberesin satu buku nih. Buku apa tuh Bang? Namanya keuangan berbasis perilaku. Anjing, keren ya. Gue cuma gue tadinya sih sebenarnya di April ini gue mau ngeluarin resensi. Resensi buku kan. Maksudnya review buku ya? Review, gue mau buat review buku nih di April ini, mungkin show juga pas podcast ini naik ya kan. Gue bilang ini buku yang sangat mudah membacanya. Di sini juga ada 7 bab yang ngomongin tentang keuangan. Oke. Perilaku orang dan ringan. Maksud gue gini, gue harus menggarisbawahi nih, bukunya nggak berat. Ini cuma 100-an halaman nih. Ringan dong. Nanti lo upload di mana tuh nanti resensinya? IG sama LinkedIn lah. Oh jadi di personal IG lo ya berarti? Iya, buat framing aja. brand image. Jadi untuk pendengar podcast Kotak Masuk, thank you juga supportnya di Maret kemarin. Ya kan, kita juga makin gokil dan kita juga, gue pribadi membaca satu buku yang udah selesai, namanya Keuangan Berbasis Perilaku. Ini ada satu istilah yang menarik buat gue nih. Apa tuh Bang? Di bab terakhir ada namanya herding. Oh. Herd itu kayak lo berkerumun kayak burung, ikan. Kalau dikasih makan kan herd tuh dia rame-rame. Yeah. Ternyata tuh perilaku hewan itu dilakukan juga oleh manusia. Ketika misalnya bubble.com. Semua orang berbondong-bondong membeli saham yang ada .com-nya misalnya. Ya karena ibaratnya kerumunan itu melakukan suatu hal, terus lo kan celingak-celinguk nih. Iya. Kok gue enggak ya? Masa gue enggak ikut? Ya gitu kan? Itu ada tuh di sini dibahas. Jadi sebenarnya intinya perilaku itu normal. Iya. Karena kita memang orang yang tidak bisa, apa sih kalau bahasa sekarang FOMO ya, fear of missing out ya. Betul. FOMO itu tuh ya dari bahasa herding tadi. Jadi lo kalau ikut-ikutan boleh, cuman di buku ini ditulis lo harus tahu resikonya. Yeah. Nah, jadi lo ikut-ikutan boleh, resikonya juga harus lo absorb. Kalau resikonya nggak bisa lo absorb, lo jangan ikut-ikutan, gitu. Dan ini ringan banget, lo bisa ngambil di Tokopedia juga bukunya. Dan ini bisa menambah wawasan lo sih. Iya betul, apalagi kalau misalnya kita, bentar lagi kan juga dapat THR nih ya Bang ya. THR itu kan lo punya ada 2 opsi lah, kategori gedenya lah. Lo mau spending atau lo mau tabung gitu kan. Yes. Nah kalau mau nabung juga mau bentuknya deposito atau investasi itu juga perlu dipertimbangkan, tapi better sebelum ambil decision. Ya boleh juga nih baca yang buku yang lu baca nih, ya kan? Ya, cuman kalau gue sebelum THR, kita balik dulu nih. Ini awal puasa nih, ya kan? Awal puasa biasanya nih makan-makan. Baik itu makan buka puasa di rumah sama keluarga, ya kan? Ya. Tapi lu juga buka puasa sama temen lu, bener kan? Ini yang udah 2 tahun sih Bang ya, 2 tahun kita nggak lakukan itu. Absen. Ya kan? Iya, buka puasa bareng udah nggak pernah tuh dulu. Iya, karena kan COVID ya. Betul. Sekarang kan ya kita kan berharap endemi nih, ya kan, April udah endemi. Jadi udah pasti kan buka puasa nih, Nik. Betul. Nik, kalau boleh tahu nih, kan gue nggak merayakan ini, ya kan. Lu kalau buka puasa yang di rumah nih, masak sendiri kan, pasti belanja dong. Iya. Itu biasanya bertahan berapa lama sih, Nik, dalam 1 bulan puasa, Nik? Untuk buka puasanya atau untuk makan malamnya atau apa nih? Atau semuanya? Buka puasanya dulu aja. Buka puasa mah cepet Bang, rotasinya bisa 2 hari sekali beli gitu kan. Oh 2 hari sekali beli. Karena kan maksudnya makanan itu kan juga ada kadaluarsanya kan. Nggak bisa terlalu lama. Jadi kita stok untuk 2 hari 3 hari. Tapi biasanya kita, kalau gua terutama ya, itu udah punya kayak
kebiasaan gitu loh. Kalau buka puasa itu kalau di rumah bukanya sama apa tuh udah ada. Udah gitu. ada, misalnya kurma atau enggak jeruk Ya, gitu ya. kalau gua spesifik kurma, terus kurma biasanya buat di jalan bang. Ya. Jadi kalau gua ke kantor, gua ngantor pulang pas maghrib itu gua kurma. Tapi kalau di rumahnya sih sebenarnya hampir jarang lah gitu, paling sekali-sekali. Tapi karena gua gede di Surabaya, biasanya gua ada tahu petis. Tahu petis? Serius lo iya. di tempat buka puasa lo tuh? Iya di rumah rantangan gitu. atau di rumah gitu. Iya, ya? Di rumah ada tahu petis, tahu tempe petis ya itu udah nggak bisa di apa ya, nggak bisa diganti lah itu kayak udah karena sering buka puasanya sama itu kan. Kalau gue penggemar kurma nih. Oh lu kurma. Gue penggemar kurma. Kenapa? Karena ada di satu bulan puasa ya gue lupa lah kapan gitu ya. Gue ditawarin sama ya ada satu toko buah gede lah ya. Pak, Bapak mau beli kurma majol nggak? Wah, gue bilang. Ini kurma kok bijinya kok gede banget ya kan. Biasanya kalau kurma-kurma kita dibuka puasa kan ya paling ukuran setengah jempol lah ya, kecil-kecil. Mak ini sejempol kaki nih gede banget bu. Oke boleh. Pas gue beli nih 85.000 ya kan, 160.000. Ini kurma mahal juga tapi pas gue makan mbak kenyang bro. Iya kenyang. Satu bener. Aja kenyangnya bukan main itu. Betul. Makanya kalau buka puasa di jalan itu paling gue 3 gitu. Itu aja gue sampai rumah. Itu udah kayak setengah isi gitu loh. Jadi gue juga kalau mau makan nggak barbar. Nah beda kalau misalnya gue start buka puasa langsung dari rumah. Nah itu kondisi perut lagi kosong, makannya speednya kenceng gitu kan pace-nya kan. Iya. Kayaknya pas nih ya kan. Iya gitu. Dan kan ini kenapa gue mau bahas sebenarnya di topik kita di podcast Kotak Masuk. Lo kan biasanya makan di kantor tuh kan pasti ada pagi. Iya. Ya nyemil-nyemil pagi lah mie ayam atau apa ya kan. Terus siang. Iya. Pasti yang gede-gede itu ya kan makannya di Pepper Lunch lah di mall atau di mana ya kan atau enggak lo bawa cateringan atau apa terus lo makan malam ketika lo lembur pas puasa kan berubah betul seenggaknya cuman 1 kali makan di pas buka puasa which is sore atau maghrib kan ya lo secara keuangan hemat gak sih sebenarnya Nick? Karena sekarang gue udah berkeluarga ya kalau dulu mungkin nggak gitu mikirin ya kalau sekarang sih sama aja sih bang karena kan lo nyiapin sahur ya kan lo nyiapin sahur. Kemudian buka puasa itu tajil lah, saya kan kita ngomongin tajil ya. Tajil itu juga lumayan gitu loh kalau karena kan misalnya kita pasti nyiapinnya kan ada lengkap gitu loh bang, ada tahu petis tadi, ada tempe, kemudian ada sop buah, buahnya juga isinya kadang-kadang ada belewah, kadang-kadang ada aduh langsung aus gua. Ada kelapa, ada nata, ada koko. Jadi itu kayak pengganti makan siang gitu. Terus kita baru makan malam ada. Jadi sebenarnya sama aja. Justru pertanyaannya adalah gua ngantor apa enggak? Karena sebenarnya kalau buat gua spending besar gua juga itu adalah transportasi sih sebenarnya kayak bayar tol. Bukan makannya ya? Bukan makannya gitu. Jadi kalau misalnya lo work from everywhere, anywhere, anything, ya kan? Pokoknya lo kalau nggak ke kantor lumayan hemat. Lumayan hemat cash flow juga gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya ditanya lebih hemat nggak kalau puasa? Lebih hemat sih. Kalau dari sisi makanan ya. Gitu. Ya karena kan kalau kita lihat juga pasti gaji kita itu kan sebagian untuk makan di kantor. Betul. Ya kan ada ongkos lah yang kita keluarkan misalnya lo mau lunch sama klien sama kolega lo ya kan. Pas puasa ini kan ya mau nggak mau lo taruh di buka puasa bareng kan. Iya betul. Jadi memang untuk pendengar podcast Kotak Masuk nih sebuah mindset nih menurut gue nih Nick nih. Baik itu yang menjalankan puasa ataupun yang tidak menjalankan puasa sebenarnya kan di kantor kan juga ya ngapain misalnya gue ya udahlah gue makannya slow aja ya kan. Betul. Karena nanti kan juga bareng nih sama anak-anak kantor biasanya kan. Jadi bisa lumayan lah hemat misalnya makan siang itu 21.000 dikali 20.000 kali 20 hari kerja. Kalau lu 20 ya bang ya? Iya dong. Kalau rata-rata 50. Wah serius lu? Iya makanya sebenarnya tadi ya poin lu bener juga sih. Kalau sebelumnya makanya tadi balik lagi. Makanya poinnya bukan puasa atau enggak tapi gue WFO work from office atau work from home. Karena kalau gue work from office ya gue siang minimal 50.000 keluar gitu. 50 aja kali 20 tuh udah 1 juta loh. Udah 1 juta betul. Wow. Lumayan 1 juta. Lo puasa terus aja. Bisa kebeli tuh PS4. PS5. PS5 ya. Oh anjir. Ya dan kalau menurut lo nih bulan puasa itu yang berhubungan dengan keuangan selain tadi penghematan kira-kira apa menurut lo? Kalau selain penghematan sih sebenarnya ya kita bulan puasa kan ibadah ya. Jadi penting juga untuk kita ya
sisihkan sebagian untuk sedekah gitu ya. Bang. Gila bijak sekali. Karena bijak sekali. Di setiap harta yang kita punya itu ada 2,5% tuh milik orang lain gitu. Betul. Dan gue juga lebih senang sebenarnya buka puasa itu sekarang ya. Bukan sama kolega lagi, tapi gue kemarin juga ada anniversary kantor gitu ya atau apa. Yang di kantor yang lama tuh ya, ngundangnya anak yatim gitu loh. Jadi gue juga pas dengar ya juga ya nasib kita tuh ya memang udah baik. Betul. Ada juga orang-orang atau teman-teman kita yang kurang baik ya kan. Betul. Dan memang ini sebuah apa ya, menurut gue fenomena yang harusnya lebih bagus karena corona itu ngajarin kita loh untuk berhemat, untuk tetap sehat, ya kan, saling respect, ya kan. Dan saat ini lu udah dikasih satu endemi, kalau lu masih kurang ajar juga dikasih endemi yang lebih parah, lebih nangis-nangis lagi, ya kan. Betul. Kita juga jadinya harus nggak bisa, mungkin balik lagi 100% sih kayaknya udah nggak bisa ya. Jadi kita harus siap dengan kondisi yang baru. Jadi ya kalau sebelumnya orang kaget nggak siap dengan keuangan terutama ya sekarang udahlah, yang namanya planning untuk misalnya mau liburan setahun misalnya 4 kali, ya kurangi dulu lah 2 kali gitu kan. Siapin dulu nih tabungannya gitu kan. Kalau misalnya udah cukup solid gitu, nah barulah kita pikirin mau rencana mau beli, mau pergi kemana atau mau beli apa gitu kan. Ya, dan untuk pendengar podcast masuk, saran terakhir dari gua ketika lu buka puasa bareng ya, di zaman sekarang tolong bilnya bayar pakai teks. Ya tolong. Soalnya nanti ya di reels Instagram gua ya kan, isinya udah dipesenin tapi temen gak ada yang datang. Udah, itu udah kebodohan 2 tahun lalu. Itu ya satu, kan? Kedua ya milih tempat gak usah terlalu gengsi. Jangan makan steak semua. Iya kan. Tapi mempunyai warteg, ya kan? Kan yang penting kan poinnya adalah kebersamaan, ketemu lagi ya kan. Dan juga jangan pakai banyak kartu kredit, Nick. Gue sarankan itu. Karena nanti lo tahu, lo inget nanti nih pas ngomongin THR ya, gaji lo tuh nanti masih bulan depannya lagi. Ngerti kan? Lo dikasih THR nih, jebret. Terus dikasih gajian, jebret. Wah, foya-foya. Pulang dari kampung, miskin. Iya enggak? Betul. Karena kan lo sebulan lagi kan gak punya penghasilan kan. Ibaratnya nunggu gaji bulan, let's say Juni. Iya. Nah itu sih saran dari gue. Selamat puasa ya Nick ya. Thank you Bang Moses. Semoga lancar dan kita sehat-sehat selalu. Siap. Buat teman-teman podcast masuk juga jangan lupa follow Instagram kita ya. Oh ya, follow Instagram kita dan tolonglah kasih apa tuh yang biar kayak anak zaman sekarang, bintang 5. Bintang 5 di Spotify. Iya, jangan terapis doang yang kalian kasih. Kami kasih lah bintang 5. Thank you semua. Thank you semuanya. Yuk.